Assalamualaikum semuanya, masih bersama dengan saya Panca Muhammad Yusuf ya. Ya, pada video kali ini kita akan coba ya. Gue pengen sedikit buat podcast ringan aja. Sebenarnya podcastnya itu nggak cuma sekedar ngobrol-ngobrol ya, tapi gue pengen di setiap podcast itu ada inti cerita atau inti sari yang bisa kalian ambil gitu. Terutama buat gue sendiri ya, yang bisa gue evaluasi untuk kedepannya itu seperti apa. Dan di sini gue pengen sharing sedikit ya tentang perjalanan hidup gue sebelum mantap menjadi seorang programmer ya. Sebenarnya nggak programmer juga sih, gue juga ada sedikit lah keahlian di bidang UI UX, walaupun di situ gue nggak terlalu fokusin ke situ ya, karena gue lebih fokus ke menjadi programmer ya kan, skill gue ada di situ. Oke, gue balik cerita dulu ke awal-awal. Nih kalau kalian mau skip ya silakan skip aja ya. Ini mungkin podcast pertama yang agak kurang jelas, tapi oke lah, karena sesuatu itu kan biasanya kita mulai dari yang standar ya. Nanti pelan-pelan nanti kita coba upgrade sehingga kualitas dari konten-konten kita juga lebih baik ya. Kalau kalian punya saran juga silakan aja tulis di kolom komentar, jangan ragu ya. Oke, pertama kali gue mengenal dunia teknologi komputer ya, itu waktu gue SD sebenarnya. Jadi mas gue itu udah lulus kuliah lalu kerja, dan dia jadi programmer juga waktu saat itu. Dan dia di rumah memutuskan untuk membuat PC ya, PC komputer ya. Dulu itu ada prosesor yang namanya Pentium. Mungkin kalau kalian tahu ya. Pentium itu istilahnya ada Pentium 1, 2, 3, 4, dan 4 itu adalah top of the line-nya itu. Itu adalah prosesor yang paling tinggi. Nggak ada prosesor lebih tinggi lagi dari itu ya. Waktu pada zaman itu. Gue lupa itu tahun berapa. Tapi intinya gue masih TK apa ya. Gue lupa. TK apa SD gitu. Dan intinya semenjak mas gue itu buang komputer, gue mulai tertarik tuh ke bidang komputer itu. Gue mulai tertarik dengan teknologi yang ada pada komputer saat itu. Mulai dari cara kerjanya, kok bisa sih layarnya itu nampilin gambar gitu ya. Itu menarik dulu gitu. Apalagi waktu dulu ada ya kayak game-game standar ya, kayak Pizza Frenzy ya, kayak game house ya. Mungkin kalian pernah main tuh. Ada Pizza Frenzy, Dinner Dash, Platypus, wah itu seru banget itu. Dan game yang paling gue sering mainin tuh dulu Platypus. Ya jadi gue main berdua sama kakak gue, jadi gue pakai keyboard, kakak gue pakai mouse ya. Dan karena gue mati mulu, ini biasanya gue buntutin kakak gue dari belakang supaya gue nggak ketembak, biasanya kayak gitu. Banyak lagi ya sebenarnya. Ada, gue juga pernah main Call of Duty ya waktu dulu, waktu kecil. Walaupun ya mati mulu, tapi is okay lah. Karena gue suka mainnya gitu loh. Dan apalagi kok bisa gitu loh kita memainkan game yang ada di komputer gitu. Itu menarik banget waktu dulu. Apalagi dulu itu ada namanya simulator pesawat juga, gue lupa namanya apa. Dan di situ gue juga suka mainin waktu pertama kali mas gue itu bangun komputer ya. Dulu kalau nggak salah masih Pentium 4 kalau nggak salah. Dan di situ gue sampai berjam-jam, sampai lupa waktu kadang ya gue mainin. Ya itu itu yang membuat gue awalnya itu tertarik dengan komputer ini sebenarnya apa gitu loh. Gue nggak mikir teknologi yang digunakan apa, cara kerja gimana, itu gue nggak mikir. Pokoknya gimana caranya, gue fokus buat makainya aja. Itu pertama kalinya gue mulai kenal dengan komputer di situ. Nah lanjut, beberapa tahun kemudian mungkin ya, mungkin gue SMP atau apa ya. Jadi kakak gue itu punya namanya prosesor dual core. Jadi lebih tinggi dari Pentium 4 waktu itu. Dan kecepatannya pun lebih kencang. Dan biasanya gue mungkin ya install aplikasi ringan ya, itu bisa lebih tinggi lagi kita pakai aplikasinya yang speknya lebih tinggi. Pokoknya keren banget ya dulu itu. Waktu zaman komputer itu awal-awalnya mulai booming lah. Apalagi dulu banyak warnet ya. Warnet yang cuma sekedar bisa buka sosial media ya. Itu ada dulu. Itu seru banget waktu dulu. Sampai kadang waktu itu gue pernah datang ya untuk janjian dengan teman gue untuk main warnet. Waktu itu gue lupa main warnetnya itu tujuannya buat apa. Kalau nggak salah sih tujuannya buat ngerjain tugas. Dan waktu gue masuk ke warnet itu gue bingung mau ngapain. Gue bingung cara pakainya gimana. Dan akhirnya gue coba tanya-tanya ke operatornya. Gue panggil-panggilin dan operatornya nggak denger karena dia pakai headphone waktu itu. Ya jadi keren aja gitu. Ada orang pakai headphone terus duduk di depan komputer ya, terus ngetik-ngetik gitu. Itu seru loh. Bahkan waktu pada zaman ya, waktu gue masih SD waktu itu atau SMP ya gue lupa. Banyak orang yang teman-teman gue itu coba jadi jaga warnet. Katanya seru jaga warnet itu, walaupun ya cuman kayak ngasih timeline ya, si A main PC-nya itu sampai berapa kayak gitu aja. Tapi seru gitu loh. Akhirnya waktu itu gue putusin untuk uh, milih SMK dengan jurusan rekayasa perangkat lunak.
karena gue mulai tertarik dengan teknologi waktu itu ya. Akhirnya daripada gue mikir gue cuman menggunakan komputer, kenapa nggak gue coba untuk membuatnya, langsung membuat softwarenya ya, bukan membuat komputer ya. Kalau membuat komputernya jelas kita nggak bisa ya. Ya akhirnya gue bisa buat aplikasi, dan aplikasinya itu bisa digunain banyak orang ya. Makanya itu awal mula gue masuk ke rekayasa perangkat lunak ya, SMK waktu itu. Gue bukan SMA. Akhirnya pertama kali gue masuk itu gue semangat banget. Apalagi dulu itu ada namanya apa ya, yang buat ngatur-ngatur lampu gitu. Itu seru banget itu. Jadi kita kalau misalkan buat flowchart atau bagan gitu ya, dan bagannya itu disambung-sambungin pakai kabel gitu ya. Tapi itu simulasi ya. Tapi gue lupa nama software apa. Jadi itu hanya simulasi. Lalu nanti kalau misalkan kita atur nih, kita coding, nanti lampu A-nya nyala. Kalau kita coding lagi, lampu B nyala. Atau mungkin kita bikin angka gitu, angka 8, angka 2 ya. Itu seru banget. Akhirnya dari situ gue mulai semangat pelan-pelan, dan akhirnya gue mulai sharing sama mas gue gimana caranya sih buat software gitu ya, buat aplikasi. Bahkan waktu itu gue pernah diajarin cara install ulang PC. Itu seru banget ternyata. Yang sebenarnya install PC itu gampang, tapi yang bikin gue deg-degan waktu saat itu adalah waktu gue install ulang, itu kan ada partisi harddisk ya. Kita nggak boleh salah pilih tuh, karena kalau seandainya salah pilih data kita kehapus. Dan di situ setiap gue install ulang PC gue, itu gue deg-degan di waktu saat pembagian partisinya itu, gimana caranya data gue yang di situ tetap aman gitu loh. Karena gue install di partisi yang lain kan. Jadi kadang gue diem dulu di situ, gue pikir-pikir ini gue harus partisinya yang mana gue pakainya. Waktu gue format bener nggak partisinya yang itu. Itu kadang sampai gemeteran, sampai keringet dingin di situ. Itu seru banget. Apalagi waktu gue masih di SMK itu, gue diajarin juga cara install Linux tuh kayak gimana ya. Itu seru banget. Dan pada saat itu, pada akhirnya waktu gue mau lulus, gue diminta untuk membuat website yang utuh ya. Waktu itu website tentang eskul sekolah. Gue pilih bulu tangkis kalau nggak salah ya. Jadi si guru gue minta ke semuanya, bukan ke gue doang, ke semuanya. Waktu itu RPL itu dibagiin jadi 2 ya. Ada RPL 1 dan RPL 2. Gue kebagian di RPL 1-nya. Dan kita itu diminta, kita semua itu tugas akhirnya membuat website untuk kegiatan eskul, dan gue pilih bulu tangkis waktu itu. Beberapa minggu itu gue buat berbulan dah. Dan satu kelompok itu kalau nggak salah 8 orang. Dan lucunya lagi ya, dari 2 kelas itu ya, RPL 1 dan RPL 2 itu nggak ada yang selesai. Kalau nggak salah nggak ada yang selesai deh, seingat gue. Semuanya gagal untuk kerjainnya. Dan waktu itu sebenarnya gue ngerjain. Dan lucunya lagi, waktu saat gue pengen kumpulin ke guru gue, itu datanya kehapus. Jadi udah tinggal ngasih doang nih. Nih Pak, nih udah mau jadi, aplikasinya udah jadi. Nih silakan dinilai. Itu udah mau sampai segitunya. Dan lucunya lagi itu datanya kehapus. Kalau nggak salah waktu itu gue install ulang, itu datanya kehapus. Dan akhirnya ya nggak jadi gue kumpulin gitu kan. Dan guru gue pun kayak ngerasa kecewa. Ya guru gue aja kecewa, apalagi gue gitu loh. Satu tim kelompok gue 8 orang itu kecewa semua gara-gara gue hapus berkasnya itu, gara-gara install ulang. Dan lucunya lagi, ternyata waktu gue udah lulus dari SMK itu, bukan lulus SMK ya, naik kelas kalau nggak salah waktu itu. Bukan lulus SMK, tapi gue naik kelas. Dan waktu gue kelas tingkat 3, kelas 3 mungkin ya, kelas 3 SMK, dan itu datanya ternyata ketemu. Dan ternyata datanya udah gue backup. Udah gue backup, dan ternyata gue lupa nyimpennya. Akhirnya pas kelas 3 kalau nggak salah itu baru ketemu lagi datanya, dan gue bilang ke teman-teman gue, nih datanya ketemu. Dan akhirnya mereka ya cuman bisa ketawa aja. Ya itu kebodohan gue juga sih, tapi ya itu serunya. Kerja tim kayak gitu ya, ada satu orang yang lakuin kesalahan, imbasnya ke semua gitu ya. Dan untungnya guru gue nggak marah waktu itu. Dia tetap baik, tetap support gue ya. Ya akhirnya gue tetap menjalankan lagi ya. Dan waktu itu gue pernah diminta sama sekolah untuk mendevelop aplikasi ya. Jadi gue disuruh ikut lomba LKS namanya, lomba kompetensi siswa. Itu sebenarnya cuma dikit ya. Waktu itu di lomba di kategori gue itu, gue desktop ya, itu cuma 7 orang. Dan waktu gue pertama kali masuk ke ruangan itu serem gitu loh. Waktu itu kalau nggak salah kelas 3 gue, udah kelas 3 SMK, 3 atau 2 SMK gue lupa. Jadi gue ikut lombanya, gue masuk ke ruangan itu, dan ternyata serem-serem orang ya. Ada yang
masuk gitu kan, didampingin sama gurunya, guru pembimbingnya ya. Guru pembimbingnya kelihatannya wah pakai kacamata, bawa buku segala macam, itu keren gitu ya. Gue udah ngeri duluan itu. Udah down duluan mental gue. Dan ada lagi anak baru masuk pakai kacamata tebel. Wah, kayak baca buku gitu ya. Kayak ini orang nih kayaknya pinter gitu loh. Kayaknya gue bakal kalah di sini. Pokoknya serem-serem lah tampilan orang-orang di situ. Itu gue pesimis duluan. Dan ada satu lagi. Jadi gue kenalan di orang duduk di sebelah gue. Orangnya biasa aja kayak gue gitu ya. Kayak ngobrol ngajak biasa gitu ya. Nggak ada yang kelihatannya aneh-aneh. Karena waktu itu ya namanya kita lomba kan, kita pasti menilai seseorang itu pasti dari covernya dulu nih, nggak dari skillnya. Jadi itu yang pertama kali gue pandang waktu gue lomba LKS itu. Gue lupa kelas berapa sih sebenarnya, tapi intinya waktu itu masih SMK lah. Dan akhirnya lomba dimulai, guru-guru pembimbing semua pada keluar, dan akhirnya dimulai di situ ya. Dan ternyata benar, gara-gara gue menilai seseorang dari covernya, itu mental gue down duluan. Yang tadinya mungkin gue mendevelop aplikasi itu gampang ya, itu entah kenapa jadi susah banget di sana. Susah banget. Padahal simple, aplikasinya itu kita hanya diminta untuk kayak membuat aplikasi tentang perpustakaan. Itu kan simple ya. Kayak cuman upload informasi buku, segala macam. Hanya sesimpel itu aja. Tapi entah kenapa, karena mungkin mental gue down duluan ya, gue nggak bisa ngerjain itu semua. Yang gue kerjain pokoknya itu koneksi antar database doang. Jadi gue waktu itu pakai Visual Basic apa ya? Apa Visual Studio ya, gue lupa waktu itu. Dan waktu itu database-nya pakai SQL Server. Jadi gue itu mencoba untuk mengkoneksikan antara project gue dengan SQL servernya, dan itu berhasil. Akhirnya gue daripada gue bingung kan, gue diem aja di situ, cuma ngeliatin komputer, gue ngeklik doang, karena emang gue udah nggak tahu lagi mau ngapain. Karena yang tadinya gue buat aplikasi mungkin gampang rasanya, entah kenapa itu susah jadinya. Akhirnya masuk ke mungkin sekitar ya penilaian pertama lah. Jadi si jurinya ini beberapa kali itu melakukan penilaian. Jadi misalkan di jam 12 siang kita itu udah sampai mana aja ngerjainnya, kayak gitu. Sesimpel itu aja. Nah waktu saat pertama kali si juri itu melakukan penilaian, dia datang ke gua. Entah kenapa gue jujur sama itu juri. Gue bilang mental gue down. Dan gue gak tahu lagi mau ngapain. Dan di situ satu-satunya fitur yang jalan itu ya cuman koneksi antar database-nya aja. Gak ada yang lain, itu gak ada. Akhirnya kata si jurinya itu nasihatin gue kata tetap semangat, kerjain sebisa kamu. Dan kalau seandainya emang ini kan desain tampilannya kan gampang ya, cuman drag and drop aja. Katanya coba aja bikin tampilan aplikasinya aja. Nanti kalau seandainya udah selesai, coba kamu lanjutin ke fitur lainnya. Kalau seandainya nggak bisa ya udah nggak apa-apa gitu. Intinya kayak gitu. Dan akhirnya gue ikutin masukannya dari juri, gue buat semua tampilan yang dibutuhin. Karena waktu itu ada contohnya sebenarnya, jadi gue tinggal ngikutin aja tampilannya ya, fitur-fiturnya apa aja itu gue ikutin. Jadi waktu itu yang selesai itu cuma tampilan, koneksi antar database sama login. Kalau nggak salah cuma 3 itu aja. 3 fitur itu yang ada. Sedangkan gue ngeliat dari teman-teman yang lomba ya, dari kelas lain, sekolah lain, itu mereka kayaknya sibuk banget gitu ya. Kayak mengerjakannya itu mudah sekali gitu. Sedangkan kok gue nggak bisa. Kenapa? Ini ada yang salah kan sama diri gue. Dan akhirnya sampai pada akhir acara. Jadi guru-guru pembimbing semua pada datang lagi dan kita ditemanin lagi ya. Pastinya gue nggak juara pastinya ya, karena ya gue nggak bisa kan mendevelopnya, karena gue ya itu karena mental gue down duluan. Dan lucunya lagi ternyata gue peringkat keempat. Jadi peringkat 1, 2, 3 kan selesai, mereka maju, mereka penerima penghargaan atau gimana gitu, dan disebutin peringkat 4, 5, 6, 7, dan anehnya gue peringkat 4. Peringkat 4 itu peringkat 1 harapan lah. Dengan 3 fitur gue yang cuman jalan 3 fitur itu, cuman yang tadi kayak gue sebutin ya, gue bisa menempati posisi peringkat 4. Dan yang gue bingung lagi, itu berarti kalau seandainya gue aja yang cuman fiturnya yang cuma jalan 3, ya gimana yang di bawah gue itu? Yang tadinya gue pikir mereka itu lebih jago dari gue, yang bikin mental gue down, ternyata ya sosok lah dengan gue sama. Nah maka dari itu teman-teman, jangan pernah menilai seseorang dari covernya. Itu intinya tuh teman-teman. Ya. Jadi kalau seandainya kalian menilai seseorang dari covernya, ya contohnya dari kasus gue tadi. Kalian mungkin aja nggak akan berkembang, kalian akan takut duluan ya, apalagi menghadapi kompetisi. Dan semenjak itu gue berpikir, iya gue nggak boleh takut lagi dengan orang lain. Kalau seandainya memang gue ikut lomba lagi, ya dipercaya sama sekolah, atau gue mungkin datang ke suatu tempat baru, ya gue harus pede. Gue nggak boleh menilai seseorang itu
karena tampilannya aja. Itu yang membuat gue dulu tuh mulai sedikit bangkit lah waktu itu, sedikit ya. Dan akhirnya selesai, dan guru gue itu ketawa-ketawa aja, kenapa kok bisa gitu loh, cuman koneksi antar database doang yang jalan, fitur-fitur yang lain kagak, itu kenapa. Ya gue cerita aja gue itu mentalnya down waktu itu. Dan akhirnya gue dianterin ke sekolah, dan gue ngambil motor dan gue pulang ya. Dan waktu saat gue lagi lomba pun gue cerita sama orang tua gue WhatsAppan, chattingan, atau SMS dulu. Kalau nggak salah gue masih SMS-an dulu sama orang tua. Kata orang tua, nggak apa-apa, semangat, berdoa aja, semoga dilancarin ya tugas-tugas kamu ya yang ada di lomba, katanya gitu. Intinya kayak gitu. Dan akhirnya intinya gue pulang ke rumah. Ya walaupun nggak juara, tapi rasanya itu gue sudah menjadi juara di keluarga gue. Karena dari sekian banyak orang, yang dipilih itu cuma 2 orang, gue sama teman gue waktu itu, untuk mewakili sekolah di lomba LKS, lomba kompetisi siswa waktu itu. Dan is okay lah dengan peringkat 4, walaupun gak puas, tapi seenggaknya gue sudah menunjukkan yang terbaik waktu itu di situ. Dan di situ gue menjadi titik balik gue supaya kedepannya lagi hal-hal yang kayak gitu tuh nggak kejadian lagi gitu. Akhirnya selang berapa bulan sampai dimana kita itu UAN ya, apa ya namanya, ujian, pokoknya ujian kompetensi gitu nasional ya, USBN USBN atau bukan ya, pokoknya intinya itu kita diminta untuk membuat aplikasi waktu itu. Dan aplikasinya itu ya memang yang nilai adalah nasional waktu itu. Jadi waktu itu sekolah gue kayak gitu, gue lupa namanya apa. Kalau UN kan ujian nasional, ini ujian yang untuk kompetisinya lah istilahnya. Jadi waktu itu gue disuruh buat program, dan ternyata programnya itu mirip dengan yang gue lomba di LKS waktu itu. Ya jadi karena gue memang sudah mayoritas tahu lah ya, jadi gue mulai pede nih, wah berarti gue nanti mulai bisa mengerjakan nih, harusnya ya. Dan akhirnya sebelum ujian itu, gue sama teman-teman gue belajar cara buatnya gimana ya. Dan waktu itu gue diajarin sama teman gue untuk ngebuat fitur ya. Itu ada build otomatis dari Visual Basic waktu itu. Gue masih pakai Visual Basic untuk ujiannya. Jadi gimana caranya kita itu bisa membuat fitur itu otomatis. Jadi tinggal klik-klik aja, nanti codingnya jadi. Paling kita coding-coding sedikit lah. Nggak sedikit sih, banyak sebenarnya. Tapi intinya itu memudahkan kita banget. Dan waktu itu sampailah waktu gue ke ujian. Dan ujiannya itu kalau nggak salah dibagi 2 ya. Pertama itu ujian desktop dulu, itu mungkin dari jam 8 apa jam 9 sampai jam 12. Dilanjut ujian web dari jam 1 apa 2 gitu sampai sore waktu itu. Dan akhirnya waktu yang jam pertama, waktu kita ujian yang berbasis desktop itu, ujiannya soalnya desktop, yang mayoritas soalnya mirip dengan lomba LKS gue waktu itu. Dan ternyata gue bisa ngerjain. Gue bisa ngerjain semua fiturnya dan fiturnya jalan. Dan akhirnya di situ gue mulai flashback lagi, kalau seandainya gue sekarang bisa ngerjain, kenapa dulu gue nggak waktu lomba ya kan? Karena itu pressure-nya beda. Dan gue menilai seseorang itu dari covernya waktu itu. Jadi gue tegasin sekali lagi ya, jangan pernah menilai seseorang itu dari covernya teman-teman. Kalau seandainya kalian ya misal lagi ikut kompetisi ya, nilai seseorang itu berdasarkan skillnya, biar kalian gak down duluan nantinya. Nanti karena kasus saya itu mirip dengan gue nantinya ya. Intinya waktu itu gue berhasil buat software yang desktop itu, dan akhirnya masuk ke web. Cuma kalau web ini kita diberi kemudahan. Jadi katanya untuk aset-asetnya ya, untuk coding-coding yang berat katanya kita bisa persiapkan dari rumah waktu itu kalau nggak salah. Jadi di sana itu kita tinggal melanjutkan aja yang ringan-ringannya. Karena untuk web itu kan lama ya, buat project website nggak bisa 1-2 jam. Dan apalagi waktu itu webnya kalau nggak salah buat web laundry, dan itu ya cukup kompleks ya. Dan kita diminta untuk menyelesaikan dalam waktu 3 atau 4 jam gitu. Dan itu mustahil, makanya si guru-guru di sana yang memang paham memberikan kita kelonggaran supaya kita itu bisa menyiapkan dari rumah waktu itu. Jadi yang ujian, benar-benar ujian di sana itu ya cuma desktopnya aja. Kalau yang si webnya itu kita itu setengah-setengah lah, bisa setengahnya di rumah, setengahnya di sana kayak gitu. Akhirnya pengumuman gue lulus, dan karena memang gue suka dengan bidang programmer waktu itu, gue sangat tertarik, apalagi mas gue juga programmer. Jadi ya udah, kenapa gue nggak kuliah waktu itu, dan gue menginisiatifkan diri untuk memilih jurusan programmer waktu itu, informatika. Jadi alhasil gue masuk informatika, mulai kuliah pertama, dan ternyata seru. Di luar ekspektasi gue, ternyata yang mungkin apa ya, kuliah ya begitu-gitu aja ya, yang gue pikir ya kuliah bakal berat segala macam, ya emang berat, gue akuin berat. Dan apalagi waktu itu gue ketemu dosen, dan dosennya itu sebenarnya nggak killer, tapi dia tegas.
Ya, jadi dia itu meminta kita untuk bisa membuat aplikasi setelah lulus semesternya dia ya. Semester 1 waktu itu. Kita diminta waktu itu pakai Keybasic. Keybasic kan simple banget ya. Nggak ada GUI-nya, nggak ada interface-nya, pokoknya cuma full ngoding aja. Jadi setiap hari itu kita di pressure. Buat. Kalau nggak bisa buat, harus bisa. Dikasih tahu logiknya begini, tapi nggak dikasih tahu cara ngodingnya, dia hanya kasih tahu logiknya supaya kita bisa mikir sendiri kan. Awal itu kita kayak merasa, wah ini dosen berat banget, ini kok dosen ngomel-ngomel banget, pelit nilai segala macem ya. Karena waktu itu si dosennya cuma bilang, nilai kalian itu cuma ada dua, antara A sama E, gak ada yang lain. Ya mau nggak mau dong, kita harus tetap bisa. Ya apalagi kalau seandainya dengar telapak bunyi sepatunya dia peletak-peletak gitu kan, mau masuk kelas itu kita udah deg-degan duluan. Itu luar biasa, apalagi waktu itu ya. Jadi kan di pelajaran dia tuh nggak boleh telat ya, di mata kuliah dia. Jadi kalau orang telat ya nggak boleh masuk. Dan kadang ada yang ngakal-ngakalin emang supaya bisa masuk gitu ya. Karena dia tegas banget, saya akuin. Tapi gara-gara ketegasan dia, percaya nggak percaya sih, kita itu satu kelas mungkin 30 orang ya, 33 orang. Dan hampir semuanya 30 orangan ya, itu bisa membuat aplikasi semua menggunakan Keybasic ya. Hanya beberapa orang aja yang gagal waktu itu, dan gagalnya pun ya emang karena memang mungkin dia belum mampu kali ya. Karena dia mungkin harus lebih dewasa atau memang bidang dia bukan di situ ya. Karena kalau seandainya sih ada seseorang yang mungkin nggak cocok dengan bidang itu dan dia tidak kompeten di bidang itu bukan berarti dia nggak mampu, bukan nggak bisa. Mungkin aja bidang dia itu, skill dia itu di tempat lain, passion dia di tempat lain. Jadi kita itu nggak bisa memaksakan sesuatu. Ya kamu itu harus jadi A, jadi B, itu nggak boleh. Kita itu harus menyesuaikan dengan kompetensinya dia. Dia itu sukanya apa, skillnya apa ya. Kita nggak bisa memaksakan seseorang untuk suka di satu bidang gitu. Dan waktu itu satu kelas ya, cuma 3 orang lah paling, yang memang dia nggak lolos waktu itu, nggak lolos ujian akhirnya. Tapi it's okay. Akhirnya dia tetap dapat nilai, gue lupa nilai apa karena gue juga nggak nanya ya. Karena nggak enak juga ya nanya nilai. Tapi intinya dari situ kita satu kelas hampir bisa ngoding semua. Dan waktu perpisahan dengan si gurunya, karena kemungkinan besar kita nggak akan ketemu dia lagi, itu pertama kalinya kita melihat dosen itu ketawa. Karena yang biasanya dia tegas, jutek segala macam, tiba-tiba ini ketawa. Dan dia memberikan beberapa masukan yang benar-benar masukannya itu, wow, kita baru paham gitu maksud dia itu tegas selama ngajar itu apa. Dari mulai dia ngajar ya nggak boleh telat ya, itu wajar sih. Terus kalau waktu ngoding kita ditempa, bener-bener kamu harus bisa. Terus kalau seandainya nggak bisa, ya gimana caranya harus bisa dengan skill kamu. Bebas mau ngobrol dengan kerja sama dengan siapapun, yang penting itu hasil kamu. Ya, kamu mau sharing dengan siapapun tuh boleh ya. Intinya kamu tetap bisa dan kamu paham logiknya. Kurang lebih waktu itu, gitu ya. Dan ternyata dia memberikan beberapa masukannya. Jadi intinya dia itu bilang, katanya kalau seandainya nanti kalian bisa menjadi asisten, katanya daftar aja jadi asisten ya. Katanya itu bakal membantu banget kamu waktu lulus kuliah gitu ya, karena kamu sudah punya pemahaman atau punya pengalaman gimana sih kerja itu seperti apa. Walaupun sebenarnya kerjanya ya nggak kayak kerja di bidang industri gitu ya, di perusahaan ya beda lah jauh. Paling juga kerjanya ya kalau programmer tuh ya dikasih project kerjain selesai ya udah, paling sama meeting dengan kepala-kepala lab di situ ya, paling hanya sebatas itu. Tapi dia bilang sebisa mungkin katanya nanti kalau seandainya lab sudah dibuka, kalian daftar ke sana. Karena waktu itu dia pernah juga bilang katanya dia pernah memberikan masukannya sama di kelas lain, dan ternyata dari semua kelas yang dia diajar itu cuma 3 orang apa yang jadi asisten, kan miris ya. Di kelas itu bukan semua kelas, di kelas itu cuma 3 orang. Dan dia cukup menyayangkan, kenapa gitu loh. Ada apa dengan kalian? Kemauan kalian untuk belajar di mana? Kemauan kalian untuk mengembangkan diri itu di mana gitu. Jadi dia benar-benar waktu itu mewanti-wanti kita kalau bisa jadi asisten waktu itu ya. Dan dia juga bilang katanya selepas dari sini tuh intinya bukan kalian berhenti untuk belajar coding, itu bukan, kalian kembangkan lagi. Siapa tahu kan ya suatu saat nanti kalian bisa bikin mungkin game ya, kayak game apa tuh yang kartu-kartu gitu. Itu kan simple logiknya sebenarnya, tapi susah untuk dipelajarin waktu itu. Jadi intinya dia bilang gitu. Dan yang tadinya kita stres ya, di pressure segala macam, tiba-tiba kelas kita bilang, ya sudah Bu, kalau gitu
semester depan ibu aja yang ngajar lagi. Jadi kita pengen sama dosen itu lagi. Dan dosen itu juga mungkin sampai kaget kali. Kok saya ngajar keras tapi kamu mau sama saya lagi? Itu bener-bener pengalaman belajar saya yang paling indah di situ. Dengan dosen beliau ya. Cuman mungkin saya nggak sebut nama. Wow, pokoknya intinya luar biasa. Saya banyak belajar dari dosen beliau ya. Dan intinya kita lulus dan ternyata lulus dari semester itu semester 1 naik semester 2. Dari semester 2 sampai semester 8 kita nggak pernah menemukan dosen yang kayak gitu lagi. Jadi itu dosen, kita pernah ngerasain dosen kayak gitu yang pertama dan terakhir kalinya. Kita nggak pernah nemuin lagi, karena dosen-dosen yang lain tuh lebih ke teori, bukan ke praktek ya. Kayak teori dijelasin algoritma juga ya nggak nyambung, karena kan kita butuh praktek juga gitu loh. Walaupun kita bisa praktek sendiri ya pastinya hasilnya akan beda kalau diajarin sama si dosen ya langsung. Dan di situ jujur saya ngerasa agak kecewa sih sebenarnya, kenapa teori mulu. Beda banget nih sama dosen yang semester 1, karena saya membandingkan dengan semester 1 kan. Dengan dosen yang begitu powerfulnya, benar-benar bisa mendelivery ilmunya dia ke kita ya. Itu luar biasa pokoknya. Dan akhirnya ya sudah, saya pikir berarti saya nggak bisa dapat ilmu di kampus aja nih, berarti saya harus keluar. Akhirnya di situ saya mulai belajar ya. Ikut kursus, waktu itu saya pernah ikut kursus buat website ya. Di dekat kampus waktu itu, di depan kampus ada tempat kursus dan di situ saya ikut. Saya juga ikut workshop ya. Karena benar-benar saya pengen ngembangin skill saya di bidang programming waktu itu. Ya sudah, sambil berjalannya waktu, tiba-tiba waktu semester, at least semester 5 apa ya? 3 apa 5 gitu, saya masuk ke lab dan di situ mata kuliahnya tentang desain UI UX. Karena kan kalau seandainya kalian buat aplikasi ya nggak mungkin dong nggak ada tampilannya, pasti ada tampilannya dong. Nah, tampilannya itu namanya UI UX ya, ilmunya. Jadi di situ kita mulai belajar ya gimana caranya sih membuat sebuah desain yang desainnya itu user friendly, fitur-fitur yang diinginkan sama si klien ya itu tersampaikan semua di desainnya. Karena kan sebenarnya programmer itu benar-benar membuat aplikasi atau program ya sesuai dengan tampilan desain UI UX-nya. Kalau UI UX-nya salah, itu pasti itu programmernya itu salah semua nanti. Jadi si UI UX itu benar-benar harus pikiran itu maju ke depan. Si user ini butuhnya apa? Lalu kalau seandainya user ini membutuhkan itu, yang terjadi apa? Itu benar-benar si UI UX itu harus mendevelop di situ semua. Dan akhirnya dari situ saya mulai tertarik. Yang tadinya mungkin saya jadi benar-benar pengen programmer banget, akhirnya gue ya mulai nih ke UI UX nih. Akhirnya ke UI UX, ya mulai belajar, memperdalam, dan desain saya pertama kali itu hancur banget ya. Karena kalau seandainya kita memulai sesuatu, ya pastinya nggak akan bagus dulu ya, nggak akan langsung bagus, bohong itu kalau langsung bagus. Karena kita pasti bikinnya dari sederhana dulu, dari yang hancur bahkan ya, waktu itu saya hancur banget waktu itu. Dan dengan keterbatasan ilmu UI UX saya, waktu itu saya pengen saya memantapkan diri untuk ikut ikut lomba apa ya, gemastik kalau nggak salah waktu itu ya. Jadi saya mendaftarkan diri ke kampus dan bikin proposal segala macam, kita lampirin desainnya, kita cari dosen pembimbing juga ya, sampai kita ngobrol-ngobrol segala macam. Ya karena memang ilmu UI UX kami waktu itu kurang bagus ya. Ya akhirnya nggak apa-apa, kita modal nekat aja ya. Kira kita cari dosen pembimbing ya, sampai 2 kali ganti waktu itu ya. Yang pertama mungkin kita agak kurang cocok ya, ganti yang kedua, dan kedua ini bener-bener dia membantu kita banget ya, sampai bahkan jam 12 malam pun si dosennya itu masih ngebantu kita. Itu luar biasa itu. Dosen yang bener-bener mau kita berkembang, bener-bener membantu kita dari nol ya. Sampai dia ngajarin loh cara, oh nanti kalau seandainya si klien mintanya A, kamu buatkan A, nanti tujuannya gimana, cara kerjanya gimana, sampai dia begitu, sampai sekritis itu, bener-bener supaya kita ini lolos ke putaran finalnya nanti. Kan waktu itu kan kita baru ngajuin ke kampus ya. Sampai segitunya, sampai bahkan jam 12 malam pun si dosennya ini itu benar-benar sampai ngebantu kita. Itu luar biasa sih teman-teman. Ya pengalaman banget. Walaupun ya akhirnya ilmu nggak bisa bohong ya, karena ilmu kita masih sedikit, akhirnya kita nggak lolos. Akhirnya kita minta maaf sama dosen. Yang penting kita sudah memberikan yang terbaik, dan dosennya pun bilang, katanya nggak apa-apa, kalian sudah usaha keras. Hasil itu kan belakangan. Akhirnya dari situ mulai tuh pengen belajar UI UX lebih dalam lagi. Dan akhirnya waktu itu sampai ke semester akhir. Jadi waktu itu semester 8, waktu mau skripsi, kita masih dapat mata kuliah, dan mata kuliah itu tentang
apa ya, kayak membuat ini ya, kayak kita itu diminta bikin project, dan project itu loh harus real dengan klien. Jadi kita diminta untuk cari klien waktu itu, bukan klien cari kita. Dan waktu itu ini ya, apa namanya sih, saya menemukan salah satu mitra usaha kami ya waktu itu. Kebetulan itu saudaranya teman saya juga. Jadi si saudaranya teman ini meminta dibuatkan aplikasi ya, aplikasi toko sepatu tapi bidangnya website ya. Jadi kita mulai tuh nerjemahin kemauan dari klien itu apa, kita coba terjemahkan ke dalam bentuk desain itu seperti apa, kita konsultasi dengan dosen ya. Dan waktu itu yang jadi blocker bagi kita itu adalah dosen kita sendiri. Jadi si kliennya mintanya A, si dosen mintanya B, jadi nggak match nih, nggak cocok. Gimana caranya kita menggabungkan antara kemauan si klien kita dengan si dosen kita? Ya ini luar biasa susah teman-teman, karena si satunya minta A, satunya minta B, itu kan susah, nggak cocok ya. Akhirnya ya kita usaha, kita maksimal ya, sampai ya you know lah, sampai stres ya, minta ampun, karena waktu itu sambil skripsi. Tapi kita tetap jalanin karena ya lumayan jadi portofolio kita waktu itu. Dan akhirnya kita tetap jalanin ya. Dan pada suatu ketika selesai dan klien pun cukup puas dan dosen kami pun cukup puas waktu itu. Ya overall akhirnya selesai mata kuliah itu dan akhirnya saya melanjutkan skripsi ya. Walaupun ya mungkin ini ya agak terlantar sedikit skripsi saya ya. Tapi it's okay, no problem lah. Namanya itu juga kuliah tempat kita belajar ya, karena lebih baik capek waktu kita kuliah, capek belajar, daripada nanti kita capeknya waktu saat kita sudah lulus, sudah kerja, kita bingung mau ngapain, itu kan jangan sampai kayak gitu. Akhirnya setelah saya lulus, saya coba ini ya, mendalami UI UX dan program waktu itu, karena ya oke lah, akhirnya saya putusin untuk jadi programmer. Ya syukur-syukur mungkin kalau misalkan jadi UI UX pun juga nggak apa-apa. Yang penting waktu itu saya bisa full stack gitu. Jadi full stack itu kan dari desain, front end, back end ya. 3 itu. Jadi saya bisa masuk ke salah satunya itu, atau masuk ke sekaligus 3-3-nya itu bisa teman-teman. Ya, akhirnya ya sudah ya, sebelum lulus pun ya saya coba sempat ambil project ya, waktu masih kuliah pun saya sempat itu kerjain project-project dari orang lain ya. Ya seru banget pokoknya. Apalagi waktu kita masih kerja ya di laboratorium, itu benar-benar kita ditempa teman-teman. Makanya bagi kalian mungkin masih kuliah, kalau seandainya kalian memang ada kesempatan untuk jadi asisten ya, asisten yang mungkin kalau bisa spesifik ya, programmer, itu sebisa mungkin kalian kejar teman-teman. Jangan kalian sia-siain tuh peluang itu, karena nanti kalian tuh nyesalnya waktu di akhir. Dan untungnya waktu itu saya ambil, jadi saya nggak merasa menyesal. Kalaupun seandainya waktu itu saya gagal, ya sudah, setidaknya saya pernah mencoba, jadi saya tidak penasaran lagi. Maka dari itu teman-teman, kalau seandainya kalian jadi waktu masih kuliah sekarang mau jadi asisten ya, dikejar aja. Nggak harus programmer sih sebenarnya. Yang penting kalian ngerasain tuh gimana caranya kalian kerja, kalian berinteraksi dengan orang lain ya, kalian kerja tim, kalian berkomunikasi dengan atasan kalian, dengan bawahan kalian ya. Itu benar-benar kita dilatih di situ. Dan kalau emang kalian bisa jadi asisten ya bagus ya. Kalaupun kalian masih sekolah ya coba aja ikut OSIS ya, organisasi siswa. Kalian ikuti tuh, kalian ikutin eskul ya. Kalian ikutin, karena kenapa? Karena nantinya ya bakal berasa nanti, nggak sekarang memang. Mungkin sekarang aduh capek nih ikut eskul, capek ikut jadi asisten, kerja jadi asisten. Ya jangan gitu teman-teman. Kalian lakuin aja dulu, capek-capek lah. Waktu itu malah saya pernah pulang itu sampai jam 9 malam, 10 malam ya. Cuman kerja di lab ya. Karena kerjaannya lagi banyak. Itu benar-benar teman-teman bermanfaat banget setelah saya lulus. Bahkan waktu saya sempat ngelamar di beberapa perusahaan waktu itu, yang ditanya ya pengalaman kerja saya. Jadi waktu jadi asisten tuh ngapain. Ya akhirnya saya jelaskan, saya buat program, saya bantu troubleshoot segala macam, saya jelaskan ke mereka itu. Dan itu menjadi daya tarik bagi mereka gitu. Walaupun kalau kita lulus jadi programmer, kerja itu sebenarnya nggak harus di kantor ya. Kalian bisa kerja di mana aja, jadi freelancer bisa, atau bikin studio sendiri juga bisa ya, silakan. Ya yang penting kalian manfaatkan waktu belajar kalian itu benar-benar semaksimal mungkin ya, untuk belajar, untuk capek ya. Karena nanti akan berasa kok ke depannya gimana. Akhirnya sampailah waktu itu lulus kuliah, ya saya coba ngelamar-ngelamar jadi UI UX, jadi programmer juga waktu itu ya. Akhirnya dengan diskusi keluarga ya, akhirnya saya memang oke lah, saya putusin pengen terjun ke programmer aja waktu itu ya. Walaupun sebenarnya saya suka banget dengan UI UX ya, saya cinta banget dengan situ. Karena ya coba bayangin ya,
Kalau kita program itu kan kerjanya di back end ya, nggak kelihatan sama si user. Kalau seandainya kita buat desain itu langsung interaksi dengan manusianya, ya. Akhirnya dengan waktu itu beberapa pertimbangan ya, akhirnya saya putusin untuk jadi programmer aja waktu itu. Saya ngelamar di beberapa perusahaan banyak ya, itu nggak pernah dapat. Karena walaupun mungkin dengan pengalaman saya yang ada, ya skill saya jelas masih kurang ya. Karena apalagi waktu itu lagi COVID ya, waktu itu COVID lagi tinggi-tingginya, ya susah mau cari kerjaan ya. Apalagi kalau seandainya COVID kemarin lagi tinggi, ya memang mereka itu mencari seseorang yang memang udah pengalaman. Mereka nggak mau coba-coba nih cari yang lulusan baru ya. Itu mereka nggak mau. Maunya yang udah pengalaman karena ya langsung bisa terjun ke ngerjain projectnya gitu, kerjaannya. Jadi tanpa harus diajarinnya. Dan di situ saya cukup kesulitan waktu itu. Dan akhirnya so far so good ya, saya keterima. Ya oke lah, saya mulai kerja ya. Dan akhirnya sampai sekarang kayak gini. Jadi intinya teman-teman, sebisa mungkin kalian manfaatkan ya belajar kalian yang benar nih. Kalau mau jadi programmer, kalau misalkan mau jadi yang lain ya, manfaatkan betul ya kalian asah lagi. Jangan sampai kalian itu hanya menguasai kulitnya aja. Karena emang kadang belajar itu ya nafsunya doang tinggi ya. Misalkan kalian pengen jadi programmer ya, kalian pengen menguasai JavaScript misalkan, belajar, jenuh nih. Cobain lah bahasa lain, Golang. Ya dari Golang, pelajarin jenuh-jenuh. Bosan nih, pelajarin Python, jangan kayak gitu. Sebisa mungkin kalau kalian memang jadi programmer, coba aja kuasain satu bidang dulu. Misalkan kalau kalian mau jadi front end, pelajarin tuh front end. Ya, apa aja sih bahasa yang dibutuhin, misalkan HTML, CSS, JavaScript, mungkin kalau framework pakai React, Angular ya, Vue.js, kalian kuasain itu aja dulu. Jangan sampai tergoda dengan hal-hal yang lain. Karena kenapa? Kalau kalian tergoda nih, udah pengen bener-bener jadi front end, tiba-tiba, kayaknya back end seru nih, belajar back end. Nah, jangan gitu ya teman-teman. Nanti kalian tuh hanya bisa kulitnya aja, nggak bisa sampai ke inti, ke dalamnya itu nggak bisa. Makanya itu, kalau mau belajar, jangan nafsu. Kuasain aja satu bidang kamu dulu. Itu berlaku untuk semuanya ya, untuk semua kompetensi ya. Mungkin kalian pengen jadi akuntansi ya, pengen jadi yang lain, ya kuasain aja bidang kamu dulu yang pengen kamu pelajarin. Dan kalau bisa, kamu itu belajar sesuatu, itu yang kamu sukain. Jangan belajar yang kamu gak suka ya, karena nantinya itu akan jenuh. Karena kalau seandainya kalian belajar yang kalian suka ya, kalian mulai tertarik, kalian mulai memperdalam, nanti suatu saat nanti kalian itu bakal bisa kok bidang-bidang yang lain juga gitu. Nggak cuma terbatas pada bidang kalian saat itu juga. Maka dari itu, coba aja pelajarin yang kalian suka dulu, pelan-pelan ya teman-teman. Nanti insya Allah ke depannya itu bakal bisa lah berkembang lebih jauh lagi. Oke, kayaknya udah kelamaan nih kita coba podcast ya. Ya mungkin terlalu lama, is okay lah. Kalau seandainya kalian juga punya saran ya, kalian masukkan aja ke kolom komentar. Kalian pengen podcast kayak gini lagi atau enggak ya, atau kalau mau podcast lagi, mau judulnya apa, temanya apa ya.